Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas IF 4312 akan mempresentasikan hasil tugas besar keamanan siber kami yang kedua. Dari anggota kelompok ada Arvia Dwi Cahyani, saya Nur Latifah Kurnianti, ada Surya Timur Rizkylah, dan Wida Sofia. Di sini kami akan membahas dari yang pertama, yaitu ada instalasi dan setup di VWA, kemudian melakukan serangan brute force, kemudian serangan command execution, serangan CSRV, kemudian serangan file conclusion, SQL injection blind, dan serangan upload, kemudian ada serangan XSS reflected, dan XSS stored. Dimulai dari rekan saya Wida Sofia. Jadi di sini saya akan menjelaskan ulang instalasi di VWA. Langkah-langkah untuk install di VWA itu, pertama pastikan Anda udah mempunyai XAMPP. Setelah itu download di VWA di link berikut. Setelah itu ekstrak file yang udah di-download ke folder htdocs yang ada di XAMPP. Kemudian ubah di VWA master menjadi di VWA. Setelah diubah, lakukan beberapa konfigurasi seperti menghapus ekstensi disk, kemudian menyalakan atau men-set on allow URL include dan allow URL fopen. Setelah itu, buka kembali XAMPP dan jalankan Apache, kemudian MySQL. Untuk mengakses web di VWA, bisa ke localhost dengan localhost/dvwa. Kemudian akan tampil login page. Untuk masuknya bisa masukkan username admin dan password. Setelah berhasil login, maka akan ke web setup-nya. Kemudian akan membuat database yang bisa dicek di phpMyAdmin. Database itu yang bernama dvwa. Nah, itu adalah instalasi dari dvwa. Kemudian saya akan menjelaskan brute force attack. Jadi brute force attack ini adalah penyerangan dengan mencoba satu demi satu kombinasi, bisa berupa kata ataupun key yang lain. Kemudian jika ada kombinasi yang pas, maka sistem akan berhasil dihack. Vulnerability system yang ada di dvA metode brute force ini berupa login page ke area admin. Attacker akan berusaha untuk mengakses web tersebut dengan memasukkan username dan password. Username dan password yang dipakai untuk login oleh seorang admin akan dikirim terlebih dahulu ke brute shape melalui proxy. Kemudian attacker akan membuat kombinasi username dan password dari list dengan melakukan intruder terhadap intercept yang telah didapat. Jika ada kombinasi yang pas, berarti sistem bisa dimasuki. Nah, untuk langkah-langkahnya, yaitu pertama, meng-set dulu security level di dvA, yaitu medium. Setelah itu memilih metode penyerangan, yaitu brute force. Nah, misalnya masukkan kata admin dan suka-suka aku. Nah, untuk bisa mengirimnya ke burp suite, kita harus menyalakan burp suite terlebih dahulu, kemudian pilih temporary project, kemudian next, use burp default, lalu start burp. Nah, di sini ada konfigurasi interface, yaitu alamat localhost dengan port 8080. Selain setting di burp suite, kita juga harus menyeting proxy server yang ada di komputer, yaitu dengan mengisi IP address-nya menjadi 127.0.0.1 port 8080. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke burp suite di tab proxy, kemudian intercept.
buka browser dengan menekan tombol open browser. Setelah ditekan tombol open browser, maka akan terbuka web atau browser yang dibukakan langsung oleh Burpsuite. Setelah itu kita bisa mengetikkan kembali localhost di VWA. Nah, nanti pilih lagi brute force yang akan dilakukan dengan metode brute force. Setelah itu masukkan admin lagi dan passwordnya. Passwordnya yang tadi suka-suka aku. Nah, sebelum diklik login, kita harus menyalakan dulu intercept. Nah, saat diklik login, maka akan meload lama karena akan mengirim data login ke Burpsuite terlebih dahulu. Nah, saat login diklik akan ada respon di proxy intercept request dari localhost, yaitu berupa pesan request get yang berisi username dan password yang tadi dikirim. Setelah mendapatkan get tersebut, klik kanan di bagian get, kemudian send to intruder, dan setelah di tab intruder ke bagian position. Setelah itu clear semua tanda $. Nah, setelah di clear, blok saja kata username yaitu admin dan passwordnya berupa suka-suka aku di add, sehingga akan berubah menjadi $admin $. Nah, setelah tadi di tab position, kemudian pindah ke tab payloads. Nah, di sini isikan beberapa kata yang memungkinkan untuk menjadi username dan password. Misalnya di sini diisi admin QWERTY root di VWA password. Isikan juga di section grab match, yaitu welcome, yang nanti jika ada yang sesuai kombinasinya akan memunculkan welcome. Nah, setelah di start proses intrudernya, maka akan menampilkan seperti ini. Terdapat beberapa payload di sini yang sesuai tadi di list. Nah, setelah selesai kita akan mendapatkan report. Di sini hasil yang kombinasinya pas itu mendapatkan satu kombinasi, yaitu admin dan password. Nah, setelah diklik respon kemudian ke render, maka nanti kita bisa login menjadi admin melalui metode brute force yang tadi telah dilakukan. Misalnya ini juga ada kombinasi yang salah, maka responnya itu berupa username dan password salah. Nah, begitulah langkah-langkah dalam penyerangan brute force attack. Jadi intinya itu kayak menyediakan list terlebih dahulu, kemudian di intruder mencari kombinasi yang pas antara username dan password, sehingga mendapatkan kombinasi yang berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ialah command execution. Untuk command execution ini adalah penyerangan dengan menambahkan command lain terhadap komputer yang akan diserang. Lalu command ini tersebut juga akan dieksekusi oleh komputer. Vulnerability system yang dapat dilakukan oleh command execution akan mengeksekusi command tidak sah yang disisipkan oleh attacker. Hal ini karena kurangnya adanya validasi input yang benar, sehingga penyerangan juga dapat menyisipkan input. Dalam di VWA level medium, validasi yang hanya diketahui itu dan juga titik koma. Hal ini dapat berarti sistem akan menghapus tanda-tanda itu saja dalam input command yang akan dieksekusi. Yang pertama, kami melakukan ping localhost dengan IP
127.0.0.1 untuk mengecek koneksi dan mengecek DP WA yang akan melakukan komen pada server. Seperti berikut. Kemudian melihat search code dari komen level medium ini untuk mengetahui bentuk filtering yang akan diinputkan oleh sistem. Pada search code ini terdapat dan juga titik koma yang akan diinputkan ke string kosong. Kode tersebut memiliki arti bahwa setiap komen yang dimasukkan akan difilter terlebih dahulu menjadi seperti berikut. Nah, seperti ini bisa dilihat bahwa substitusi array-nya itu yang dan diganti menjadi string kosong, kemudian titik koma diganti juga jadi string kosong. Selanjutnya melakukan ping dari CMD laptop kita di folder DVWA dengan menambahkan komen dir untuk melihat direktori pada folder tersebut. Hasil dari perintah tersebut adalah statistika ping ke localhost dengan taksonomi direktori dari folder exec di DVWA. Kemudian untuk melakukan eksekusi pada dua komen ini tanpa melakukan filtering. Hal ini karena komen berasal dari CMD langsung seperti berikut ini. Selanjutnya melakukan ping localhost dari web DVWA dengan menambahkan komen dir. Tambahan komen ini berfungsi untuk melihat direktori dari device yang akan dilakukan penyerangan. Simbol yang digunakan untuk menambahkan komen ialah simbol dan juga simbol tersebut tidak akan difilter oleh sistem karena tidak termasuk kriteria filtering yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hasil dari komen tersebut sama seperti yang akan dilakukan oleh CMD pada komputer kita, itu statistika ping menunjukkan 0% loss yang ada di bawah ini, yang artinya itu semua file diterima. Dapat dilihat bahwa ada search yang bawah, itu ada 1 file diterima dan 4 dir yang diterima. Kemudian ada keterangan juga 0% loss, itu semua paket lah berhasil diterima oleh PC kita. Nah, selanjutnya setelah mengetahui file yang direktori telah ada, kami mencoba untuk membuka satu file lagi dari folder yaitu index.php dengan memasukkan komen tambahan simbol seperti berikut dan juga index.php ini seperti pada gambar di bawah. Kemudian setelah menekan tombol submit, maka Visual Studio Code akan langsung terinjek dengan search code index.php yang berasal dari komen DVWA. Hasil dari proses comment injection ini dapat dilihat pada file index.php. Berdasarkan kegiatan penetrasi testing yang telah dilakukan di atas, jenis penyerangan comment injection ini yakni sangat berbahaya bagi attacker karena bisa mengetahui informasi dari sistem yang melakukan perintah yang disisipkan dengan komen dari unauthorized web atau aplikasi. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan CSRV. Cross-site request forgery atau CSRV merupakan salah satu teknik penetrasi pada salah satu celah yang ada pada keamanan cyber. Teknik ini bekerja dengan menggunakan metode untuk memasukkan data pengguna suatu situs. Hal ini dapat merugikan tentu karena apabila kita tidak melakukan pengamanan, juga hal ini akan mengganggu keamanan serta menangani serangan CSRV. Pada DVWA ini kita dapat mengubah password dengan mudah. Namun pada DVWA level medium ini akan mengakibatkan seseorang yang tidak bertanggung jawab dapat mengakses web tersebut dengan mengkopas web tersebut dan menduplikat, sehingga hal ini tentu sangat berbahaya bagi keamanan data pengguna. Maka hal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, kita harus menyalakan dulu DVWA ke medium, kemudian jangan lupa XIMVP-nya dinyalakan dan juga dikonekkan ke Burp Suite. Maka langsung masuk ke CSRV seperti gambar ini. Nah, hal yang harus dilakukan itu kita memasukkan password saja, password baru bebas mau apa aja. Kita masukkan password Telkom, kemudian di change, maka passwordnya berhasil terubah. Nah, hal ini memang mudah dan juga bisa dilakukan oleh semuanya. Kemudian kita akan memasukkan password yang sebelum kita mengganti Telkom, maka
CSRP-nya akan seperti ini. Akan ada keterangan password salah untuk admin karena kita sudah mengganti passwordnya dengan Terraform. Pada gambar yang di sebelumnya kan passwordnya berhasil terganti dengan Terraform, tetapi menggunakan change password pada CSRP ini sangat berbahaya karena link yang ada dalam atas itu bisa diakses oleh semua orang dan orang itu bisa mengganti password kita dengan gampang karena dengan link localhost di VWA ini ada keterangannya kan, password new Telkom dan juga password konfigurasinya Telkom. Bagi attacker mungkin dengan mudahnya mengganti password Telkom ini dengan password apapun sehingga nanti pengguna tidak akan bisa mengakses. Kemudian dari link tersebut kami membuat HTML palsu untuk bisa digunakan untuk mengakses. Kami memasukkan ke dalam XSS Reflector. Di sini kami mengakses sebuah link yaitu mengganti passwordnya dengan GetSecure 1821. Kemudian setelah disubmit, maka password akan terganti menjadi GetSecure 1821. Di sini kami melihat bahwa pada Burp Suite ini keterangannya seolah-olah kita menggantinya pada CSRP, melainkan kita menggantinya dengan XSS Reflected. Sekian untuk penjelasannya. Kemudian masuk ke dalam file inclusion. Untuk file inclusion ini yaitu serangan file yang ditunjukkan kepada website yang memiliki celah keamanan yang biasanya menggunakan fungsi memanggil file ini untuk melalui suatu inputan dinamis. Dalam hal ini berarti seseorang dapat mengganti alamat file yang akan dipanggil dan kemudian diproses. Kerentanan lain yang bisa terjadi yaitu penyerang dapat membaca file pada device victim dan memperoleh akses ke informasi sensitif. Penyerang juga dapat dilakukan ke directory transversal dengan memanfaatkan vulnerability file inclusion ini. Yang pertama, pada gambar di bawah ada shortcode file inclusion dengan level medium. Dalam kode tersebut kami mengganti HTTP menjadi HTTPS, titik menjadi titik seperti ini akan diganti seperti gambar di bawah ini. Hal ini kami semuanya mengganti dengan string kosong. Kemudian terdapat 3 file yang berekstensi PHP. Ketiga file tersebut dapat dikirim dan juga dapat dibaca. Dan selanjutnya kami membaca file yang pertama dan kemudian kami mengubah URL menjadi vulnerability page file 1.php seperti pada gambar. Setelah itu kami mencoba mengubah URL yang selanjutnya seperti berikut. Kemudian web di VWA ini membaca file yang tersembunyi dari list yang ada dalam DVWA seperti berikut. Ada tulisan hidden-nya. Kemudian untuk level medium dari file inclusion ini menerapkan filter yang akan dijelaskan seperti di atas. Sehingga kami mencoba mengakalinya dengan pattern yang dapat diterima setelah proses validasi, yaitu patternnya titik-titik strip. Saat input sudah dilakukan, kemudian melakukan filter pattern menjadi yang asalnya titik-titik diubah menjadi titik-titik saja atau menggunakan titik spasi titik, sehingga saat digabung dengan pattern setelahnya titik 2 akan menjadi valid. Serangan ini menggunakan metode directory transversal untuk mendapatkan isi file seperti berikut ini. Kemudian saat dilakukan local file inclusion, maka menampilkan isi file dari readme.txt sesuai dengan gambar di atas. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ialah SQL injection. Serangan SQL injection ini didefinisikan sebagai teknik eksploitasi celah keamanan pada layar database untuk mendapatkan query pada data sebuah aplikasi tersebut. SQL injection juga dapat diartikan sebagai teknik eksplorasi dengan cara memodifikasi perintah SQL pada bagian form input aplikasi dengan memungkinkan penyerang untuk dapat mengirimkan sintaks ke database aplikasi tersebut.
langkah awal yang pertama ialah kami memasukkan user ID 1 dan kemudian disubmit. Setelah disubmit, kami ke Group Suite. Pada bagian proxy, pastikan intercept-nya is on, kemudian klik kanan pada bagian record untuk repertornya tampilannya agar sama seperti proxy sebelumnya. Terus dapat dilihat terdapat hasil outputnya itu ID titik 1, first name admin, dan surname itu juga admin. Kemudian ketika kami menambahkan input pada ID dan melakukan operasi OR, maka output tersebut berubah menjadi ID 1 dan ada OR sama dengan 1. Kemudian ada first name admin, surname admin. Kemudian kami mengecek pada versi SQL tersebut dengan menambahkan union select. Terus kemudian hasil outputnya juga berubah, yaitu jadi ID 1 union select null version. Sekian dari SQL injection, masuk ke SQL injection blind. Serangan SQL injection blind ini adalah suatu teknik eksploitasi database yang berbeda dengan SQL injection biasa. Pada kasus ini kami juga menggunakan Group Suite dan SQL Map, yaitu tool open source yang akan mendeteksi dan melakukan exploit pada SQL injection secara otomatis. Hal yang sama dilakukan, yaitu memasukkan user ID-nya 1, kemudian submit. Kemudian pada SQL injection-nya terdapat output, yaitu user ID exists in the database. Kemudian hal yang sama seperti tadi, kami ke Group Suite. Pada bagian proxy kita lihat dan pastikan intercept-nya is on, kemudian klik kanan juga pada bagian record. Kami juga mengujikannya pada operasi OR, dan kemudian setelah itu di bagian repertornya tampilan recordnya akan sama. Dapat dilihat pada bagian user ID-nya terlihat hasil output yang seperti tadi, bahwa user ID exists in the database. Kemudian gunakan SQL Map dan jalankan menggunakan CMD, lalu ketikkan perintah seperti ini, Python SQL Map.py dan lain sebagainya yang diakhiri dengan min dbs. Kemudian di CMD akan menghasilkan output seperti ini. Jika sudah berhasil, pada CMD tersebut akan menampilkan output ending yang kemudian kami lanjutkan dengan kembali perintah tersebut, yaitu berubah menjadi WA min tabel. Kemudian hasil outputnya juga akan berubah seperti ini. Biasanya diakhiri dengan menampilkan output guestbook dan users pada bagian bawahnya. Dan jika sudah, pada bagian web PHP My Admin-nya akan menampilkan 2 tabel di bawah, yaitu 2 tabel di database DVWA. Sekian dari SQL injection blind, kemudian akan dilanjuti rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang serangan file upload. Serangan file upload atau biasa disebut unrestricted file upload merupakan serangan yang dapat mengunggah suatu hal ke dalam server yang dituju oleh penyerang. Kerentanan ini biasa ditemukan di dalam fitur website yang digunakan untuk mengupload file seperti foto dan video. Melakukan file upload adalah yang pertama, membuat file txt dokumen yang seperti pada gambar. Kemudian file tersebut kami ubah ekstensinya menjadi file JPG. Setelah diubah, kami akan menggunakan Group Suite untuk mencoba memasukkan file tersebut. Kemudian
file tugaskamsi.cpeg kami ubah kembali ekstensinya menjadi .php menggunakan Bootstrap. Pada gambar dapat dilihat pada hasil file yang terupload ekstensinya menjadi PHP. .php bukan JPG. Nampaknya setelah diupload, file yang terupload adalah .php bukan JPG. Selanjutnya adalah serangan XSS Reflected. XSS Reflected adalah script yang berbahaya dipantulkan dari web lain ke browser pengguna yang dilakukan oleh penyerang. Serangan ini terjadi ketika URL tercermin pada halaman tanpa tersimpan. Langkah yang dilakukan pada serangan XSS Reflected adalah yang pertama, mengecek terlebih dahulu cara pemanggilan JavaScript yang biasa dilakukan pada level medium, yaitu dengan menggunakan JavaScript buka kurung berhasil di-retest tutup kurung buka kurung script. Dapat terlihat pada gambar berikut. Setelah disubmit, akan mengeluarkan output berhasil di-retest. Selanjutnya kami akan menggunakan perintah script alat dokumen.choki dan berhasil. Dapat dilihat seperti pada gambar berikut. Kita berhasil menggunakan XSS Reflected. Solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi serangan ini adalah harus ada batasan data numerik pada field numerik dan karakter alfanumerik untuk field text. Sebagai contoh, pada field nomor telepon tidak dapat menerima tanda baca selain plus, kurung, dan garis. Mengadopsi crossing boundaries yang memungkinkan pengguna yang diautentikasikan kembali mengisi informasi login sebelum akses yang diberikan pada pengguna pada layanan dan halaman tertentu yang ada pada web. Jika pengguna memiliki coki otomatis, maka akan masuk ke dalam situs kita. Selanjutnya, mereka akan dipaksa untuk memasukkan username dan password mereka ketika mencoba untuk mengakses informasi akun sensitif dan menggunakan tag meta, yaitu sebagai berikut, yang berguna untuk mengurangi berbagai contoh XSS script injection yang mungkin terjadi. Selanjutnya dan yang terakhir adalah serangan XSS storage. Storage XSS juga dikenal sebagai XSS persistent. Storage XSS ini lebih jarang ditemui karena dampaknya lebih besar dan kode berbahaya. Hal ini dapat terjadi ketika payload disimpan ke dalam database dan kemudian dijalankan ketika user membuka halaman web tersebut. Langkah yang dilakukan pada XSS storage adalah yang pertama, serangan XSS storage hampir sama dengan XSS reflected, hanya saja inputannya dibatasi oleh beberapa kata saja. Jadi hal pertama yang dilakukan adalah kami mengubah panjang karakter tersebut dengan inspect elemen, kemudian diubah menjadi panjang karakternya menjadi 50 karakter. Selanjutnya pada text field name diisi sebagai XSS reflected dan kami mengisi message dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat dilihat pada gambar. Kemudian hasil dari script di atas akan disimpan dan akan selalu ada setiap membuka XSS storage. Dapat dilihat pada hasil XSS storage setelah di-upload. Sekian penjelasan dari saya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.